Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nana Priscilia. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas. Di sini saya sedang berada di semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep asuhan keperawatan pada pasien kritis dan bagaimana pengkajian pada pasien kritis. Yang pertama itu, dalam pengkajian itu dikenal dengan 3 pengkajian awal, yaitu ABC, yang mana airway, breathing, dan sirkulasi. Kemudian yang kedua ada pengkajian dasar, yang mana pengkajian lengkap pada pasien di mana semua sistem pada tubuh pasien itu dikaji. Kemudian yang ketiga pengkajian secara terus-menerus, suatu kegiatan ulang secara terus-menerus yang dibutuhkan pada status perubahan pasien yang kritis. Kemudian untuk riwayat pasien. Di riwayat pasien ini kita mencari tahu situasi keperawatan kritis, lamanya dan urutan dari riwayat standar. Memerlukan proses yang diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan pasien yang dalam keadaan kritis tersebut. Kemudian keluhan utama. Keluhan utama ini yang mana keluhan pertama kali dan keluhan yang paling utama disebutkan pasien pada saat pasien mau masuk di dalam rumah sakit. Kemudian identifikasi informasi. Nah, di dalam identifikasi informasi ini biasanya yang kita sering tanyakan yaitu nama lengkap pasien. Kemudian yang kedua ada tempat tinggal, jenis kelamin, tanggal lahir pasien dan tempat lahir serta asal suku pasien. Kemudian kita akan menjelaskan juga mengenai melakukan proses perawatan, yaitu mengenai riwayat penyakit sekarang. Yang mana riwayat penyakit sekarang itu yang pertama perjalanan penyakit sekarang, kemudian keduanya timbulnya masalah, tanggal timbulnya itu kapan, bentuk serangan penyakitnya itu seperti apa, dan faktor pencetus penyakit itu apa. Kemudian riwayat masa lalu. Nah, di riwayat masa lalu ini yang perlu kita kaji yaitu penyakit pada masa kanak-kanak dulu, penyakit apa, kemudian imunisasi, lalu perawatan di rumah sakit itu terakhir kapan, apakah pasien memiliki alergi, dan riwayat pengobatan sebelumnya. Kemudian untuk riwayat keluarga itu kecenderungan keluarga. Nah, dari pihak keluarga itu apakah mempunyai riwayat hipertensi, kanker, dan penyakit alergi lainnya, serta gangguan keturunan seperti diabetes, anemia, dan sel sabit. Nah, untuk pengkajian pola hidupnya itu yang kita kaji di pola hidup itu ada diet, pola eliminasi, latihan, kemudian tidur, kemudian rekreasi, dan alkohol. Lalu untuk pengkajian fisiknya ada 4 cara, yaitu kita melakukan yang pertama infeksi, yang kedua palpasi, kemudian yang ketiga perkusi, dan yang keempat itu ada auskultasi. Nah, di proses analisa ini semua data yang telah dikumpulkan itu datanya kita analisa dari pengkajian data dasar, masalah yang aktual, kemudian masalah yang beresiko tinggi diidentifikasi dan diuraikan menurut prioritas sesuai dengan kebutuhan keperawatan pada pasien kritis. Nah, hal ini mungkin merupakan masalah yang kompleks yang disebabkan oleh beratnya kondisi pasien. Nah, ada beberapa diagnosa yang biasanya sering muncul pada pasien dengan keadaan kritis, yaitu yang pertama duka cita adaptif, yang kedua kecemasan, gangguan citra tubuh, ada hambatan komunikasi verbal, ada takut, dan ada keputusasaan. Untuk perencanaannya, yang mana perencanaan ini adalah pembuat tujuan, identifikasi dari tindakan keperawatan yang tepat, kemudian pernyataan atau hasil yang diharapkan untuk merumuskan rencana keperawatan, kemudian implementasi, yang mana perencanaan ini kan dirumuskan dalam tindakan selama fase implementasi. Nah, ini merupakan fase kerja yang aktual dari proses keperawatan. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini suatu perbandingan antara hasil yang aktual pada pasien dan hasil yang diharapkan terjadi dalam fase evaluasi. Pada bagian evaluasi ini menunjukkan pentingnya modifikasi dalam merencanakan perawatan dan pengkajian secara ulang dan total dapat teridentifikasi.
Kemudian untuk pengkajian pada pasien kritis itu ada 4, yaitu yang pertama itu pengkajian sebelum pasien datang atau yang biasa disebut pre-arrival. Nah, sebelum pasien dimasukkan di ruang ICU, dilakukan pengkajian meliputi identitas pasien, kemudian ada diagnosa, tanda vital pada pasien, alat bantu intensif yang terpasang pada pasien, kemudian ada modus ventilasi, ada mekanik yang sedang dipakai. Untuk yang kedua itu ada pengkajian segera yang mana biasanya disebut dengan quick assessment. Nah, pengkajian segera ini setelah pasien tiba di ruang ICU. Nah, saat pasien sedang tiba di ruang ICU, kita memulai melakukan pengkajian ABCDE, yaitu airway, breathing, sirkulasi, drugs. Drugs itu obat-obatan yang pernah dipakai oleh pasien. Kemudian perawat yang menerima pasien di ruang ICU itu segera menilai dan melakukan kajian mengenai kondisi pasien pada saat itu. Kemudian yang ketiga ada pengkajian lengkap yang mana yang biasa disebut comprehensive assessment, yang mana pengkajian riwayat kesehatan masa lalu itu riwayat sosial, riwayat psikososial pada pasien, spiritualnya juga jangan lupa dikaji. Nah, untuk pengkajian fisik yang lainnya dari sistem tubuh seperti kita lakukan sistem kardiovaskuler yang kita periksa itu respirasi, neurologi, renal, gastrointestinal, endokrin, imunologi, dan integumen. Nah, untuk yang pengkajian yang keempat itu ada pengkajian berkelanjutan yang biasa kita sebut ongoing assessment. Kontinuitas monitoring kondisi pasien pada setiap 1-2 jam pada saat kritis. Selanjutnya kondisi pasien yang perlu dikaji, tanda-tanda vitalnya kita kaji, lalu melakukan hemodinamik. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan saya mengenai konsep asuhan keperawatan pada pasien kritis dan bagaimana pengkajian pada pasien kritis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.